wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar juga, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, berhubung kita baru tetap muka ya, jangan lupa kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jaga jarak anak-anak. Nah, jangan nempel-nempel kayak perangko ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Atikatun, Hadir. Maria Ulfa, Hadir. Junaidi, Hadir. Mahmudi. Sakit, Bu, katanya. Sakit kenapa? Diare. Diare. Nah, itu anak-anak kita harus tetap menjaga kesehatan. Alexander, Hadir. Papinka, Hadir. Siti Aminah. Hadir. Nah, oke anak-anak, berarti tidak hadir satu ya. Ya, Bu. Nah anak-anak, ibu sekarang mau tanya ya. Kemarin kita membahas tentang apa ya, Maria Ulfa? Pantun apa ya, Bu? Salah. Apa ya? Atikatun, kemarin kita belajar apa? Cerpen, Bu. Iya benar, kemarin kita belajar tentang cerpen. Ayo, Junaidi apa? Cerpen itu apa? Masih ingat nggak? Junaidi? Junaidi tidak tahu ternyata. Cerpen adalah apa? Cerita pendek. Nah, cerita pendek berarti apa anak-anak? Cerita pendek, namanya juga cerita pendek. Berarti cerita yang habis hanya dibaca sekali. Duduk pintar Maria Ulfa. Nah, cerpen ini ada dua unsur. Yang pertama, intrinsik. Dan satu lagi apa anak-anak? Intrinsik. Ya, apa? Ekstrinsik. Ekstrinsik. Nah, intrinsik apa? Papinka coba jawab. Intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerpen. Nah, ini dalam ya. Dalam. Berarti ekstrinsik apa? Luar. Ya, unsur yang terdapat di luar cerpen. Nah, unsur intrinsik ini ada apa aja kemarin? Ada tema, terus apa lagi? Alur, terus latar, terus tokoh, pinter Ulfa, terus sudut, Pandang. iya pinter banget, sudut pandang, terus amanah, yang terakhir apa? Gaya bahasa. Nah, tema adalah ide pokok yang melatari sebuah cerita tersebut. Nah, alur apa anak-anak? Rangkaian terjadinya sebuah cerita. Nah, latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Nah, tokoh ini adalah orang yang memainkan peran dalam cerita tersebut. Sudut pandang itu cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Terus amanat apa ya? Pesan yang terkandung dalam cerita. Lalu ada gaya bahasa apa? Gaya bahasa ciri khas penulis dalam menuliskan sebuah cerita tersebut. Sudah paham anak-anak? Ya, Bu. Ingat-ingat lagi ya ini materinya. Terus ada unsur ekstrinsik apa tadi? Unsur yang di luar cerita pintar Junaidi. Jadi ada unsur dari masyarakat. Yang pertama masyarakat. Terus pengarang. Dan apa satu lagi? Unsur dalam cerita. Biasanya unsur ekstrinsik ini berkaitan dengan kayak politik. Terus apa lagi? Ekonomi. Terus Sosial. iya, sosial, budaya, agama. Nah, ini dua unsur pembangun dalam cerpen. Ya paham ya? Bu. Salam. Pinter. Nah, tadi kita udah membahas apa anak-anak? Unsur intrinsik Dan ekstrinsik. Sekarang kita lanjut ke struktur cerpen. Nah, struktur cerpen itu ada exposition. Apa exposition? Pengenalan.
pengenalan. Nah, pada bagian ini pengarang mencoba mengenalkan tokoh dan rangkaian cerita. Ini tahap awal dari cerpen. Yang kedua ada complication. Complication adalah pengungkapan peristiwa. Nah, jadi tadi udah kenalan sama tokoh-tokohnya, tinggal pengungkapan peristiwa atau ini menuju konflik gitu ya. Ya Bu. Terus yang ketiga ada raising action. Raising action ini ibaratnya kayak ada konflik-konflik sedikit gitu. Apa ya? Menuju konflik. Yang selanjutnya ada turning point. Turning point apa, anak-anak? Menuju konflik terus puncak konflik. Nah, puncak konflik ini bisa dikatakan klimaks. Apa? Klimaks. Berarti konflik permasalahannya ini sedang panas-panasnya. Nah, yang terakhir ending. Ending apa ya? Selesai. Penyelesaian masalah. Nah, jadi ada struktur, ibaratnya ini bisa dikatakan tahap-tahap dari cerpen. Ada pengenalan, kita kenalan dulu sama tokoh-tokohnya, terus ada pengungkapan peristiwa. Kayak selanjutnya menuju konflik, terus puncak konflik. Yang terakhir penyelesaian masalah. Nah, tadi kita membahas struktur cerpen. Sekarang kita membahas Ciri kebahasaan. ya, ciri kebahasaan cerpen. Nah, yang pertama apa? Menggunakan kalimat atau kata yang mengungkapkan lampau. Contohnya apa? Mari Ulfa? Dulu, itu, terus oh ya Bu. Seperti 2 tahun lalu atau ya seperti itu. Intinya yang memiliki makna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologi. Apa sih konjungsi kronologi? Konjungsi kronologi itu kata kerja yang mengungkapkan urutan waktu. Seperti 2 tahun yang lalu, kala itu, terus mula-mula, kemudian. Yang ketiga, kata kerja yang merujuk kalimat tak langsung. Misalnya mengatakan bahwa Maria Ulfa mengatakan bahwa dia ingin makan. Nah, yang keempat, kata kerja yang dipikirkan tokoh. Banyak menggunakan kata kerja yang dipikirkan tokoh. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan. Junaidi merasakan bahwa dia sangat suka, atau Papingka menginginkan dia beli permen. Dan seperti itu. Yang selanjutnya banyak menggunakan dialog. Nah, dialog itu kayak percakapan. Tapi dalam cerita pendek ini tidak boleh melulu dialog ya. Kalau semua menggunakan dialog itu nanti jatuhnya seperti teks drama atau teater. Jadi harus ada dialog, ada narasi juga. Yang selanjutnya menggunakan deskripsi sifat. Misalnya Maria Ulfa pandai dalam menggambar. Atik Atun senang mempercantik diri. Dan Junaidi tampan sekali hari ini. Begitu. Oke Bu. Jadi ciri kebahasaan cerpen ada 6. Yang tadi menggunakan lampau, lalu konjungsi kronologi, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang keempat, kata kerja yang dipikirkan tokoh. Yang kelima, banyak menggunakan dialog. Yang keenam, menggunakan deskripsi sifat. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah Bu. Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, kalau enggak, kita lanjut ke penugasan. Anak-anak, dari tadi kita udah membahas tentang unsur-unsur cerpen, yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik, terus membahas struktur cerpen dan ciri kebahasaan cerpen. Jadi kalau misalnya Ibu menugaskan kalian untuk membuat cerpen, sanggup ya? Ya, insyaallah Bu. Harus sanggup ya? Ya. Jadi Ibu mau menugaskan kalian untuk membuat cerpen. Nah,
Sekarang itu mau membentuk kelompok ya. Kelompoknya urut tempat duduk aja ya, depan belakang. Berarti ada kelompok itu ada 4 orang. Nah, masing-masing kelompok nanti membuat satu cerpen dengan tema. Yang pertama, kasih sayang. Ada perjuangan menggapai cita-cita, dan tentang kasih sayang pendidikan. Nah, jadi masing-masing kelompok boleh milih ya, mau kasih sayang boleh, perjuangan menggapai cita-cita boleh, pendidikan juga boleh. Jadi terserah kalian. Gimana buat cerpennya? Tadi harus menggunakan struktur kebahasaan cerpen. Ya, tadi strukturnya ada apa aja? Ada exposition pengenalan, terus ada complication, ada listing action, turning point, dan ending. Jadi kalian harus memperhatikan ini. Dan di dalam cerpen juga harus ada unsur intrinsipnya ya. Ini unsur yang wajib ada dalam cerpen. Kalau unsur ekstrinsik ini nggak ada ya nggak apa-apa, boleh. Intinya harus ada unsur intrinsik ini ya. Paham? Paham. Oke. Jadi karena waktu sudah 5 menit lagi, jadi Ibu cukupkan sekian saja ya. Ada pertanyaan? Oh ya Bu, dikumpulkannya kapan ya terakhir? Oh iya, untuk cerpen itu dikumpulkan pertemuan besok ya. Jadi pertemuan besok kita maju. Kelompok-kelompok tadi mempresentasikan hasil dari cerpen itu di depan kelas. Baik Bu. Paham? Ya, paham. Ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.